dan kita kembali dalam program Smart Business Coaching. Di studio ramai sekali, kita benar-benar seperti belajar. Dan seperti kita sampaikan tadi, kita nggak cuma bertiga sama Coach Susan dan juga Mbak Ica, tapi juga sudah hadirkan seorang narasumber yang akan berbagi sama kita. Dan beliau bilang sih ini pengalaman pertama, tapi kita mau tahu ya. Ini benar-benar pengalaman pertama, tapi yang pasti tujuannya baik ya Bu Nila ya. Berbagi cerita, berbagi spirit sama teman-teman supaya di tengah kondisi pandemi ini tetap punya spirit, spirit fighting gitu ya. Nah, Bu Nila boleh cerita dong usahanya bergerak di bidang apa dan seperti apa Ibu melihat apa yang kita bahas tadi ya, bangkit dalam proses coaching gitu ya. Bu Nila silakan. Sebenarnya sih realnya saya ini seorang penjahit ya. Nah, spesifiknya kebaya pengantin. Dan itu sudah saya lakukan selama 10 tahun. Wow, ya. Ya berjalan naik turun sampai saya menemukan jati diri saya dan orang bisa lihat bahwa oh itu buatan Mojo gitu. Jadi untuk mencari itu saya rasa itu nggak gampang. Seperti senior saya Anna Avanti, seperti yang saya lihat, oh itu buatan Mbak Ana gitu. Jadi mereka kan tahu, saya pengen juga dong seperti yang udah tenar sampai kemanapun, saya pengen juga walaupun saya di Medan, saya pengen orang melihat, oh itu buatan Mojo. Dan alhamdulillah sepertinya saya sudah mendapatkan itu walaupun tidak 100%. Gitu. Setelah 10 tahun baru ketemu ya Bu ya? Enggak sih, saya sudah mendapatkan itu walaupun tidak 100%. Nah, kalau di bidang fashion itu saya sudah ada lah ya untuk terobosan, join, ingin membuat satu di Kota Medan, membuat sesuatu, tapi karena pandemik ini kita tertunda acaranya, itu kan masalah ini ya, itu nggak bisa kita ini kan. Nah, sekarang saya melihat rumah makan orang tua saya, ini rumah makan keluarga yang dulu sangat terkenal. Kita besar, kita sekolah dan semua berhasil dari rumah makan Rinaldi. Nah, beberapa tahun saya lihat, saya tinggal sekarang di Rinaldi karena ibu saya. Nah, saya tinggal di situ jadi saya melihat kenapa ya sekarang nggak kayak seperti ayah saya dulu, yang dulu begitu hebatnya. Saya mempelajari apa kekurangannya di mana, jadi saya pelajari. Cuma saya nggak tahu saya harus bicara sama siapa gitu. Beberapa saya ketemu dengan teman saya, gimana ya cara membangkitkan rumah makan. Nah, tapi saya tidak mendapatkan solusi yang tepat itu ya. Jadi alhamdulillah kemarin saya buat di Facebook, saya ketemu dengan satu teman dan dia mengatakan coba telepon Coach Isan. Saya nggak pakai pikir panjang, langsung saya chat sama Mbak Ica. Saya chatnya gitu, chat sama Coach Isan, chat sama Mbak Ica. Habis saya orangnya nggak mau, saya maunya cepet-cepet gitu. Nah, setelah itu kita buat janji begini, saya cerita semuanya. Saya benar-benar harus dibantu untuk rumah makan karena ini keluarga. Saya melihat pandemik ini adalah belajar. Kita bisa belajar dengan apa kekurangan kita. Kita bisa belajar kemarin kita kesalahannya apa. Karena kalau tidak pandemik saya selalu sibuk. Sibuk, sehari-hari saya nggak ada waktu. Nah ini saya bisa berpikir, saya bisa mendapatkan banyak pelajaran. Saya ke pasar melihat orang-orang yang begitu antusias jualan, antusias begini, saya juga harus semangat seperti itu, gitu. Jadi saya berbicara dengan coach, ini luar biasa yang saya dapatkan. Semangat, support, bicara kita itu semuanya sangat berguna, itu yang saya harapkan selama ini. Dan alhamdulillah kami bertemu dan saya sangat bahagia loh Mbak Ica. Itu ketemunya sama Coach Isan kapan sih? Baru-baru atau udah lama Coach? Baru tadi. Tapi telepon kita bisa direct tiap phone, itu Coach Challenge. Dalam coaching penting sekali untuk bisa menemukan calon pemenang, ya kan? Jadi kalau kita lihat belum menjadi calon pemenang, gimana mau di coaching? Nah, jadi Coach dengerin, kita
setengah jam Bu ya. Iya. Setengah jam. Saya ngomong ya. Iya silakan Bu, setengah Iya. jam. Pertanyaan, 3 pertanyaan, 5 pertanyaan. Akhirnya berurut. Oh iya ya, ternyata ada poin-poin penting ini yang kalau difokusin kita ketemu solusinya. Solusi kreatif apa yang utuh yang bisa didapatkan diterapkan di bisnis. Nah, terus nggak sampai di situ, coach bilang, yuk silakan Bu Mbak Nila tuliskan di dalam ini kertas tulisan gitu ya. Kemudian nanti di-post di Instagram atau di Facebook agar melatih bagaimana muscle dari mind itu muscle menuliskan otot tangan gitu ya. Kemudian otot mata membaca ya, masuk ke mind lagi, ngetik lagi, dan itu repetisi yang diharapkan untuk bisa memiliki pola pikir yang oke, yang pola diri yang oke, dan nantinya pola tindakan yang oke. Gitu. Oke. Artinya ini baru pertama gitu ya Coach. Baru pertama dan terus nilai coachable. Benar-benar. Artinya Mbak Bu Nila ini punya mau belajar, benar-benar semangat mau belajar ya. Karena proses pencarian juga ya Bu Nila ya sampai akhirnya ketemu, karena memang melihat kondisi yang memang Bu Nila betul-betul ini butuh melakukan perubahan ya. Iya. Saya udah lama sih ingin melakukan perubahan, tapi saya tidak menemukan orang yang tepat untuk melatih saya. Apa yang harus langkah saya itu saya nggak mau salah gitu. Kredit ya Bu, nggak tahu mulai dari mana. Iya, karena kan kita bukan muda lagi itu bukan berarti saya di umur ini saya nggak semangat. Saya semangat tapi nggak mau salah langkah. Dan ada pendukungnya, momentum, serta kenapa harus dilakukan, ada strong why. Jadi indikasi-indikasi yang penting yang Coach lihat ini, mudah-mudahan progress coaching akan bisa cepat dan bertumbuh sesuai apa yang diinginkan, ya kan? Dalam coaching yang pertama itu kan progress itu kan harus punya konsep hebat. Dan kemarin kita bahas hebat, B-nya juga ya. Hebat. Yang penasaran hebat apa? Silakan subscribe Smart FM atau YouTube-nya Coach Ihsan ya. Nah hebat itu apa? Kemudian nggak hanya itu, harus punya strong why, harus punya dream. Strong why itu adalah apa nih kesakitan terbesar atau alasan terbesar untuk kita action. Tapi ada dreamnya juga, jangan asal action. Dreamnya saya mau ke sana, coach. Oke, nanti akan dibahas tentang apa pengembangan diri yang diharapkan. Nah, lalu goalsnya apa, ya kan? Kemudian nanti muncullah visi, misi, ya, value, nilai-nilai penting atau prinsip penting yang harus ada dalam operasional bisnis itu, kan? Nah, sehingga nanti di breakdown menjadi plan dan eksekusi yang konsisten. Nah, ini yang didapatkan dengan pendampingan coaching gitu. Oke. Kalau boleh tahu ini Bu Nila setelah ngobrol sama Coach Ihsan, apa sih strong why-nya Bu Nila, dream-nya terkait dengan usaha ini ya? Alasan kuatnya. Alasan kuatnya. Kenapa mulai mau memperbaiki bisnis dan menumbuhkan bisnis? Ini bisnis keluarga. Dengan adanya pandemi saya melihat keluarga saya banyak yang butuh pekerjaan. Sementara keluarga saya tumbuh di rumah makan ini semua. Kenapa enggak adik, abang, ponakan kan bisa sebenarnya di situ. Tapi karena kita tidak mempunyai satu manajemen yang benar, ya gimana ya kita mau menampung itu semua. Jadi saya benar-benar ini waktu yang tepat buat saya. Waktu yang sangat tepat dan memang saya menantikan ini. Selama hari ini saya sangat menantikan ini. Nah, alhamdulillah Coach Ihsan banyak loh. Alhamdulillah. Walaupun cuma 1,5 jam saya rasanya puas. Wow. Oke, tinggal aplikasi ya Bu ya. Padahal biasanya kata Mbak Nila setengah jam udah nggak betah kalau duduk aja gitu ya. Saya orangnya nggak betah yang duduk gitu. Tadi udah setengah jam atau 1 jam ya. Tapi udah produktif ya. Bahasanya apa? What next nih? Kita lakukan apa? Yuk kita bisa bareng-bareng gitu. Itu yang paling penting. Setelah Bu Nila melakukan proses coaching dengan Coach Ihsan dan juga Pak Ica, apa sih yang pertama kali Bu yang berubah dalam pemikiran Ibu tentang usaha ini? Bisa. Oke, bisa pertama kali. Pasti saya merasakan, oh ini bisa gitu. Nah, itu yang saya dapatkan pertama. Dan apalagi dukungan dari keluarga itu sebenarnya mereka sudah punya masing-masing. Memang nggak ada yang membuat ini siapa ini pelopornya gitu. Nah, saya merasakan setelah di coaching tadi, saya bisa. Gitu. Yakin.
Karena gini, bisnis itu membutuhkan leader, ya kan, membutuhkan leader. Nggak semuanya harus jadi doer atau eksekutornya. Jadi harus ada leader. Leader juga bisa benar-benar bekerja kalau ada thinker, gitu ya. Jadi bagaimana thinker, ya seorang manajer lah kalau kita bilangnya itu ya, bagaimana memastikan doer atau pelaksana itu lakukan kerja yang efektif dan efisien sesuai dengan nilai-nilai yang dianut ya, ada budaya perusahaannya gitu ya. Nah, sehingga manajer akan membuat strategi-strategi apa nih di bidang marketing, di bidang produksi, di bidang stok, di bidang mungkin rekrutmen karyawan kali ya, bidang kerjasama dengan partner kan gitu ya. Nah, sehingga resource-nya itu akan terus ada ya. Resource-nya hanya 5, Mbak Ica. Ya, pertama market. Market mana yang belum tergarap? Yang kedua people mana yang bisa kita improve, yang bisa kita evaluasi, yang bisa kita training, yang bisa kita coaching kan gitu ya. Nah, atau yang mana yang harus di-terminate gitu. Ya kan? Terminate itu ya udah mungkin rezekinya tempat lain gitu ya. Nah, kemudian metodologinya apa gitu ya. Cara atau strategi pendekatannya, cara yang mana yang lebih efektif pada saat melakukan strategi itu. Kemudian material pendukungnya apa nih coach kan gitu ya. Nah, kemudian ujung-ujungnya uang, money-nya apa. Nah, jadi sumber daya itu ada 5M. Market, metodologi ya, material, dan money itu terakhir gitu. Kadang-kadang oh iya cuma segini kok butuhnya gitu ya. Ya udah bisa nih kita upayakan misalnya bareng-bareng teman-teman atau apa gitu. Nah, ini yang paling penting. Jadi punya ide kreatif ya, punya konsep berpikir yang cemerlang gitu kira-kira ya, sehingga semangatnya itu terus ada gitu. Oke. Kita masih ada 2 segmen lagi ya. Kita break dulu ya Bu ya. Mbak Ica, Coach Tan, kita break dulu. Kami masih akan kembali untuk Anda semua di segmen ketiga. Untuk itu pastikan Anda